Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Barakah Ustazah Didah beserta para pengurus lainnya, Ustazah Atika, juga Ibu RW, para ustazah. Mohon maaf saya tidak sebutkan nama satu persatu tanpa mengurangi takzim saya kepada ibu-ibu semua yang hadir, jamaah Majelis Ta'lim Al-Barakah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Sehingga pada siang hari ini walaupun turun hujan ya Bu ya, ada dekat, alhamdulillah bisa langsung kemari, dan alhamdulillah semua pada kumpul. Kumpulnya kita di sini bukan semata-mata karena materi, bukan karena pertemanan, tetapi kumpulnya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kumpulnya kita di sini, insya Allah kita juga bisa kumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita, contoh manusia paling baik di muka bumi ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak zaman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita bicara tentang hitan ya Bu ya. Tapi siapa tadi namanya Adek? Fakih, Masya Allah. Fakih umurnya berapa Fakih? 9 tahun. Sekolahnya udah kelas berapa? Kelas 3 SD. Di mana? Di Muhammadiyah. Ini gurunya semua ini ya. Alhamdulillah. Kelas 3 SD Islam Muhammadiyah ya. Alhamdulillah umur 9 tahun. Ya, sudah dihitan ya. Sudah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan dimurahkan rezekinya ya. Mudah-mudahan jadi orang kaya yang dermawan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hitan itu Bu? Hitan memotong. Apa yang dipotong Bu? Hitan adalah memotong sedikit kulit yang menutupi kepala kemaluan bagi laki-laki. Jadi sedikit doang Bu, kepala kulit. Jadi di atas kemaluan itu ada kulit yang menutupi ujung dari kemaluan itu. Ya. Jadi itu hitan memang memotong ya. Dan juga perempuan berupa sedikit bagian kulit yang berada di atas klitoris, di bahasa kesehatannya mah klitoris ya. Pokoknya kemaluan lah. Allah ya, bahwasanya hitan ini adalah fitrah manusia ya. Fitrah manusia yang ini adalah sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya Bu ya, Masya Allah. Sejak ada zaman Nabi Ibrahim, bagaimana ya Nabi Ibrahim beribadah, dikatakan belum sempurna sebelum melaksanakan khitan. Dan bagaimana Nabi Ibrahim hitannya di umur 80 tahun. Bu, bayangin. Kalau sekarang mah udah alot ya Bu. Udah alot. Tapi ya sekarang gak ada yang 80 tahun baru dihitan. Ada Bu yang baru dihitan. Menurut para ulama, hukumnya mayoritas ulama adalah wajib bagi laki-laki. Hukumnya
wajib bagi laki-laki, tapi ada sebagian ulama sunnah muakkadah ya bagi perempuan. Kenapa wajib bagi laki-laki? Karena nanti ada kaitannya dengan ibadah. Khususnya adalah sholat atau sholat itu ada bersuci ya. Dia apa namanya tuh untuk bahasa kitanya kencing lah begitu langsung ya, buang air kecil. Itu kalau sholat ya dia belum berhitan, lalu tatkala dia buang air kecil, maka masih ada sisa di ujung kemaluannya. Tetapi alhamdulillah umat Islam diajarkan untuk hitan, maka ya itu yang namanya sisa-sisa dari kotoran ya, dari najis ya, kita untuk mengeluarkan yang namanya pada saat kita buang air kecil, maka insya Allah itu menjadi bersih saat kita melaksanakan satu kewajiban kita, biasanya buang air kecil ya, dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini memang tadi sudah dijelaskan. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari, bahwasanya Nabi Ibrahim tadi dihitan pada usia 80 tahun. Jadi keterangan ini memang ada hadisnya sahih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu pada zaman Nabi Ibrahim. Jadi apa manfaatnya? Manfaatnya hikmah dari hitan ini. Yang pertama manfaat agama, yang kedua yaitu manfaat kesehatan. Ya. Yang pertama manfaat agama adalah ini bagian dari fitrah manusia. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan fitrah manusia itu diantaranya pertama khitan, kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga mencukur bulu ketiak, yang keempat mencukur kumis, yang kelima mencukur kuku. Begitu Bu? Iya, kuku panjang juga Ibu ya. Kotor lagi, motong bukan mencukur ya, bener motong. Salah maaf. Kalau mencukur habis ya Bu. Iya benar. Ya. Iya, alhamdulillah masih ini, masih dengerin. Ya. Jadi subhanallah ini bagian dari fitrah ya. Manfaat kita dalam melaksanakan perintah agama. Alhamdulillah sebagai orang tua Ibu ya, menghitankan anak ya. Ini anak Ibu berapa Ibu? Fitrah yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya manfaat dari hikmah dari hitan adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu tidak taat kepada Allah, maka ibu biarin aja tuh bocah kagak hitan. Iya. Biarin aja tuh bocah. Sunat. Temannya udah disunatin, saya mah belum, mak kita disunat mak gitu. Kemarin tetangga saya juga ada yang disunat atau dihitan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga manfaat agamanya ini adalah menjaga kesucian dari najis untuk sholat tuh. Jadi sholat ini kan kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, betul. Maka tatkala sudah hitan disunat, maka ya itu tadi, tatkala dia buang air kecil besar itu najisnya benar-benar sempurna insya Allah. Tapi adek nanti kalau buang air kecil, sucian dari najis ketika kita mau sholat. Lalu manfaat agama yang selanjutnya adalah inilah yang membedakan antara seorang muslim dengan non muslim. Betul Bu? Iya. Padahal mohon maaf itu yang namanya Kristen ya, nabinya itu nabinya Nabi Isa itu, kita kan nyebut Nabi Isa, nabinya sunat Bu. Ya, dari kitabnya juga ada, tetapi umatnya malah enggak sunat. Mereka malah menyebutnya anak Tuhan. Nah sekarang lagi viral kan antara muslim dengan non muslim adalah cirinya salah satu
orang muslim dihitan, mereka tidak disunat atau dihitan. Tuh ya deh ya. Jadi kalau punya manfaat dari segi kesehatan, ya kalau kita melihat dari segi kesehatan tadi, mencegah infeksi saluran kencing. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak ada bapak ya, ibu nih ibunya. Kalau yang namanya sudah sunat, sudah hitan, itu kalau namanya penyakit infeksi kencing, itu insya Allah terhindar dari penyakit itu. Ah Ustaz, itu yang sunat juga ada, itu yang sakit itu. Misalnya ada, berarti dia, mohon maaf, nyucinya enggak bersih, sehingga ceboknya tuh katanya mah, ceboknya enggak bersih, bersihinnya enggak bersih, maka terjadi yang namanya infeksi saluran kencing. Mau kencing sakit, kita bersunat itu mencegah infeksi saluran kencing. Yang kedua, menjaga kebersihan alat kelamin. Tuh alhamdulillah adek sudah sunat ya, bersih ya kemaluannya ya, dengan bersunat ya, alhamdulillah. Yang ketiga adalah mengurangi resiko kanker pada laki-laki. Ternyata Bu, kalau ada yang namanya kanker, salah satunya penyebabnya adalah dari dia dihitan atau tidak dihitan. Tapi Bu, kanker yaitu salah satunya adalah yaitu dari hitan itu tidak hitan. Iya. Makanya dengan hitan itu jadi menjaga kesehatan, kebersihan, ya, dan bahkan resiko dari kanker. Tuh, sekarang kan penyakit macam-macam ya Bu ya. Ya Allah, dari mana ini punya penyakit kanker? Ya, agama diantaranya dengan hitan, resiko dari kanker. Ya, yang selanjutnya manfaat kesehatan adalah mengurangi penyakit menular seksual. Tuh, mohon maaf ya, ada orang yang tidak dihitan, ya, atau bahkan gonta-ganti pasangan, masalah kelamin, dan itu menjadi penyakit menular. Masya Allah ya, ini Masya Allah adalah mempermudah istinja dan bersuci. Tadi adek kalau bersuci ya, kalau sudah sunat, disunat itu lebih mudah bersucinya ya. Tadi kalau bisa mah tetap diurut biar keluar semua kencingnya, baru dicuci tuh ya. Ini mempermudah dan inilah menjaga kesehatan ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu waktu pelaksanaan hitan, kapan sebenarnya agama kita mengajarkan untuk hitan? Bocah baru belum sekolah misalnya, dia minta dihitan. Oh, lu belum sekolah, jangan hitan dulu ya. Tapi bocahnya udah minta Bu. Ada yang begitu? Ada ya. Lalu bagaimana hukumnya? Maka waktu hitan itu boleh sejak bayi, boleh. Dari bayi boleh dihitan. Kita rata-rata umumnya adalah yang bayi itu hitannya perempuan biasanya. Lalu juga banyak ulama menganjurkan sebelum balik ya, bahwasanya dianjurkan pelaksanaan hitan ini sebelum balik ya. Adek umur 9 tahun nih kayaknya kan belum balik ya. Iya belum balik lah, 9 tahun ya anak sekarang. Iya kalau perempuan nggak tahu udah balik belum ya. Nah belum baliknya ini itulah banyaknya anjuran dari para ulama untuk berhitan. Jadi umur boleh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya, 8 tahun, bahkan sampai 9 tahun yang belum balik. Itulah waktu terbaik untuk berhitan ya. Nah inilah yang penting aman ya. Lalu juga tadi tenaga medisnya yang ahli, jangan sampai salah memilih tenaga medis ya. Kalau salah itu bahaya ya. Inilah peran orang tua ya untuk melaksanakan ya perintah agama ya. Jangan sampai hitan ini menjadi mitos ya, yang perlu diluruskan. Katanya ya mitosnya hitan ini bikin anak bodoh.
Ya, ini satu apa ya? Keliruan. Kalau ini pelecehan, bukan pelecehan. Oh, orang bocah hitam malah bikin bodoh ya. Itu adalah mitos ya, kesalahan besar. Ya, katanya hitam hanya tradisi. Nah, ada orang-orang menyatakan seperti itu. Ya. Lalu juga katanya ada hitam untuk anak perempuan harus dipotong banyak. Waduh, bahaya potong banyak. Dilarang. Iya, itu. Ya. Intinya dalam Islam adalah tidak boleh membahayakan dirinya. Nah, itu tidak boleh membahayakan ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah peran penting orang tua ya dalam mengurusi anaknya ya. Maka ibu semua memahami bahwasanya bagaimana kita diamanahkan anak sejak ibu mengandung, betul. Ibu mendoakan ya anak yang sedang berada di dalam kandungan ya, semoga menjadi anak yang soleh ya. Robbi habli minas solihin ya. Banyak doa-doa untuk anak kita agar anak kita menjadi anak yang soleh. Sejak di alam kandungan kita elus-elus sambil mendoakan. Lalu setelah lahir tadi diberi nama yang terbaik. Bu, beri nama yang terbaik ya. Nama-nama yang ya, nama-nama sahabat ya, nama-nama yang baik ya. Abdur Rahim. Tadi siapa namanya? Fakih. Fakih. Iya, bagus sekali ya. Anak saya Muhammad Syahid Syauqi begitu. Lalu perempuannya anak saya pertama Zahra Adnika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sabdanya, sesungguhnya kalian nanti di hari kiamat dipanggil nama kalian dan nama orang tua kalian. Ya. Ustazah Didah binti Pula, iya. Dipanggil itu. Jangan sampai dipanggil penjol bin siapa. Yang kedua, yang paling penting kita sebagai orang tua terhadap anak adalah menjaga akidahnya, menjaga imannya. Zaman sekarang Bu, hati-hati anak salah bergaul, ya. Dia kenal medsos dan sebagainya. Ini ada orang yang Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya tugas orang tua adalah menjaga akidah, juga menjaga anak kita terkait ibadah sholat Bu. Bu, anak kita kalau suruh sholat susah apa gampang Bu? Ya Allah, saya mohon maaf nih Bu ya, anak saya yang pesantren apalagi sudah hitan atau disunat, betul ya? Pakai harus rajin sholat. Ada temennya ajak ke masjid atau musola, yuk kita. Selanjutnya kewajiban orang tua adalah memberikan nafkah ya, makanan ya, nafkah yang halal dan pendidikan yang baik. Itulah tugas orang tua ya. Selain masalah hitam, itulah tugas-tugas orang tua, menjaga akidahnya ya, juga memberikan nafkah yang halal, pendidikan yang baik. Itu juga bagian dari kewajiban kita kepada anak. Anak alhamdulillah kita berikan sekolah, adalah bagaimana memberikan teladan kasih sayang ya kepada anak kita. Dan yang terakhir adalah kewajiban orang tua adalah menikahkan anak kita, Ibu ya. Jadi kalau sudah nikah itu ujung dari kewajiban kita ya Bu ya. Nah, inilah orang tua tahapannya. Mendidik anak itu banyak, ternyata memang banyak ya Bu ya. Tapi terkadang kita sudah menjadi anak atau anak itu terkadang lupa kepada orang tua. Fakih dan kita semua punya anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan kita sudah memasuki bulan Rajab Ibu ya. Bulan yang mulia karena ada 4 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini sudah memasuki bulan Rajab. Dan bulan Rajab salah satu bulan mulia. Kalau keutamaan bulan Rajab itu lebih kepada mendekati bulan Ramadan. Maka kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Yang baca Quran baru 2 ayat, tingkatin jadi selembar misalnya. Yang tadinya sholat tahajud 2 rakaat jadi 4 rakaat.
sholat duhanya 2 rakaat jadi 4 rakaat. Misalnya begitu, insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan perlindungan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung doa ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini Fakih, ya seorang anak yang sudah dihitan, mudah-mudahan diberikan anak soleh, berikan kesehatan, berikan panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua juga diberikan kesehatan, kemudahan, diberikan panjang umur dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan perlindungan, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Ila Allah ya hadiya Rabbal al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut an-najata minan nar wal 'afwa inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was samiul 'alim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في أزواجنا. اللهم بارك لنا في آبائنا. اللهم بارك لنا في أمهاتنا. اللهم بارك لنا في أمورنا. اللهم بارك لنا في رزقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.